Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita mau bikin apa, Kang? Selamat siang sebelumnya, dulur-dulur sahabat Kang Marno. Pada siang hari ini kita lagi berada di kebun anggur Sultan Giri Garden. Untuk kegiatan siang hari ini rencananya di Sultan Giri Garden akan membuat bibit anggur. Cara grafting bibit anggur. Tutorialnya untuk memperbanyak varian anggur untuk membuat bibit anggur, caranya bermacam-macam. Ada yang menggunakan sambung sisip, ada yang menggunakan sambung pucuk. Kalau sambung sisip itu berarti ini yang dinamakan cutting. Cutting yang kita dapat dari pangkas cutting lokal. Nah, sebelum kita tancapkan, kita udah sambung langsung di sini. Nah, itu namanya sambung sisip di batang tuanya ini. Kita langsung sisip di sini, itu namanya sambung sisip. Kalau sambung pucuk, cutting yang kita potong, kita coba tancapkan dulu ke media sampai nanti keluar akar, keluar tunas seperti ini, ya kan? Tunasnya sudah kira-kira subur, bagus. Baru nanti kita sambung di batang yang tumbuh tadi, batang mudanya paling bawah sini. Nah, kita nanti akan sambung di sini. Itu namanya sambung pucuk. Kemungkinan hidupnya kalau sambung pucuk menurut saya pribadi lebih besar ketimbang sambung sisip. Karena kenapa? Ini pohon sudah hidup, sudah akar sudah kuat, nutrisi sudah berjalan lancar ke batang barunya. Nah, itu kemungkinan hidupnya lebih besar ketimbang yang sambung sisip. Kalau sambung sisip, akar belum ada, tunas belum ada. Coba kita menyisipkan di batang tuanya langsung dengan harapan seprutnya entres yang kita sisipkan tadi berbarengan dengan keluarnya akar. Gitu. Kemungkinannya lebih kecil hidupnya. Tapi semuanya balik lagi ke selera. Kalau masalah bagaimana perkembangannya nanti setelah besar, kalau menurut saya pribadi yang udah pernah nyoba sendiri, sama aja nggak ada bedanya. Mau sambung sisip, bagus, sambung pucuk juga bagus gitu menurut saya. Karena tingkat keberhasilannya lebih besar, saya sangat merekomendasikan kalau menggunakan sambung pucuk. Baik, kita langsung mulai aja. Peralatan sebelumnya yang kita gunakan adalah kita punya rustok. Rustoknya dulu, ini ada rustok Light Master sama rustok Isabella. Nanti kita sambung dua. Setelah itu gunting, gunting potong, dan yang paling penting ini adalah parafilm. Parafilm, plastik wrapping, sama silet. Silet yang kita gunakan buat nanti menyayatkan. Dan karena ini faktor T juga, kita pakai kacamata. Faktor tua. Nah, untuk lebih presisinya nanti begini. Bagaimana Kang Mano? Sudah ganteng belum Kang Mano? Oh, sudah ganteng, Nah, Kang. seperti itu nanti ya. Tapi makanya nanti aja pada saat kita nyayat. Nah, satu lagi alat yang belum kita peralatan yang belum kita siapkan adalah entres. Kenapa kok belakangan saya siapkan? Karena entres itu sifatnya harus fresh. Saya motong entres setelah saya motong ini yang mau saya sambung, baru nanti saya motong entres. Kalau saya seperti itu supaya pertama lebih fresh. Keduanya ukurannya biar lebih presisi nanti yang mau kita cari. Tuh. Kita mulai Kang Mano ya. Sini, kita coba. Ini tumbuh di sini, sisa atasnya ini kita buang aja biar lebih nggak mengganggu. Dari daun ini jangan terlalu ke bawah atau jangan terlalu ke atas. Kita sisakan 1 atau 2 daun di sini supaya nanti menarik nutrisi dari akar itu tetap bisa naik ke atas. Kalau daun sama sekali kita habiskan, kemungkinan matinya lebih besar. Ini kita potong di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sini. Nah, setelah itu kita pakai dasarnya ini, besarnya ini yang kita potong tadi untuk mencari entres supaya nanti besarnya lebih presisi. Baik, kita langsung menuju ke TKP tempat entres. Oke, Kita rencananya mau nyambung dengan varian Basanti. Basanti ya. Ya, Basanti Oke, si merah legit. Oke, langsung oke. saja kita cari langsung di pohon indukannya. Oke, Om, ini kok ada kolam Ya. juga ya? Oh ya, ini saya miara koram lele
yang manfaatnya kita hanya untuk mengambil airnya aja sebagai pupuk gratis, pupuk organik top chair gratis. Airnya kita siramkan ke media-media tanaman semuanya nanti. Cuman kalau udah pekat begini nih, jangan langsung ya teman-teman ya. Kalau setiap hari dengan kondisi pekat seperti ini, overdosis nantinya. Misalkan ini pakainya 1 liter tuh pembandingnya 1:5 atau banding 10 baru baru nggak masalah. Kalau setiap hari. Kita cari entresnya dulu ya, Kang Mono. Nah, dulur-dulur ini yang tadi yang kita ambil. Jadi kita mencari entres yang besarnya itu kalau bisa sama, kalau enggak di bawahnya sedikit. Tapi jangan sampai lebih besar entresnya. Baik, kita coba sinian ya. Kita cari. Dan kecuali besarnya juga umurnya ya. Kan kadang suka ada toh anggur yang segini, batang segini tapi tua. Kelihatannya coklat tapi kelihatannya hijau tapi tua. Nah, kalau lawannya muda, berarti lawannya juga harus yang muda. Jangan lawannya tua, nanti malah nggak bisa kemungkinan jadi lebih kecil. Seperti ini kan tadi yang kita kan baru numbuh sekitar 2 minggu ini kan. Berarti masih muda toh. Kita cari juga batang yang muda. Terus usahakan nyari yang ujungnya itu aktif. Berarti ini nutrisi ke sini tuh lancar arahnya gitu kan. Nah, kita cari ya yang besarannya itu sama. Ini kan hampir sama nih kan. Hampir sama nih. Kalau lebih besar, nah ini sama persis nih boleh dibilang. Kita potong di sini ya. Nah, ini setelah kita potong, oke, kita bawa ke lokasi biar agak dingin. Jangan sampai tuker-tuker. Nanti red master dicampur red master lagi. Ingat, ini yang lokal, ini yang impor Pak Santi. Kita sudah sampai di tempat altar, tempat eksekusian anggur. Nah, ini yang lokal tadi ya. Kita potong sambung tadi. Ini yang impor yang barusan kita ambil. Dari segi usia nggak jauh beda, hampir sama. Besar juga sama. Nah, ini yang kita cari. Kita ambil satu matun di sini. Satu matun di sini. Kita harus lanjutkan peralatan berikutnya, kita pakai silet. Hati-hati dengan menggunakan silet. Sebelum kita gunakan siletnya, karena ini masih baru ya, kita lap-lap dulu dengan tisu supaya lapisan minyaknya itu hilang. Hati-hati teman-teman ya. Daun di sini kita hilangkan. Kita ratakan kembali ujungnya supaya luka bekas gunting itu kan sifatnya menjepit dia, bukan motong. Jadi pasti agak luka dia. Kita ratakan. Nah, kita langsung balut dengan parafilm. Parafilmnya kita potong segini kecil-kecil itu kan. Segera mungkin kita balut supaya cairan di dalam entres ini tidak lekas menguap. Ini sambil ditekan ya, ditarik ya. Cuma nariknya ini hati-hati, jangan sampai entresnya ini memar. Cara membalikkannya cukup dengan begini aja, jangan ditekan karena ini kan masih muda sekali. Nah, kalau misalnya kurang panjang ini kurang panjang, pegang ininya, tarik gini. Nah, nanti balutnya gini, pelan-pelan aja. Kalau ditekan ini pasti memar, kalau udah memar udah pasti gosong. Bisa berkali-kali boleh, karena ini parafilm itu sifatnya elastis. Kalau sudah lama dia akan pecah sendiri. Tuh, seperti ini. Kita sisakan di sini untuk nanti menyayatnya. Kita taruh dulu. Nah, kita ambil rustok yang mau disambung. Ini yang rustok kita potong tadi ya. Kita tadi kan motong pertama pakai gunting ya. Ini harus kita ratakan dulu. Karena seperti saya bilang tadi, gunting sifatnya menjepit, bukan memotong. Pasti ada memarnya di ujungnya. Baik. Nah, lupa, senjata saya agak ketinggalan tadi. Faktor T. Pakai kocomoto. Biar lebih presisi. Oke. Ini aja. Jangan terlalu takut-takut. Menyerupai huruf V ya teman-teman ya.
Kita usahakan sepersis mungkin. Ini ujungnya nggak rata, kita ratakan pakai gunting. Diratakan, kita taruh dulu di atas tisu. Kita mulai membelah rustoknya. Ingat sebelum rustok ini kan ada mata but ya yang masih aktif ya. Ini usahakan kita copek aja, kita buang supaya nanti nggak pecah, nggak mengganggu pertumbuhannya. Kalau ada tunas air, ada itu dicopek, tapi daun utamanya jangan. Nah, kita jangan, ini posisi but di sini, kita langsung belah tengah-tengahnya, pas tengah-tengah benar. Dalamnya kita sesuaikan dengan apa yang kita sayat tadi. Hati-hati pemakaian silet untuk saat ini seperti ini, karena seringkali terjadi kecelakaan pas seperti ini. Kita belah dikit-dikit supaya agak lebih lebar. Oke. Nah, hati-hati waktu saat memasukkan ini, karena kenapa? Jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan dia akan memar entresnya ini. Nah, usahakan mata butnya ini berbalikan dari but yang terakhir yang kita potong tadi. Jadi seperti ini ya. Jangan ditekan teman-teman ya, cukup diginian aja. Kita masukkan sedikit. Sambil kita ratakan, ya kan? Kita lihat bawahnya sini. Nah, ini ada sedikit yang belum, kurang ke bawah. Kita pelan-pelan sedikit. Sambil kita pegang bawahnya begini. Kenapa kita pegang bawahnya? Kalau kita tekan sedikit aja di sini kan, kalau bawahnya kita tekan dia akan berbelah lagi. Sampai nanti benar-benar di ujung. Pelan-pelan aja, makanya jangan terlalu kencang-kencang. Kalau memar repot. Nih, teman-teman lihat nih. Di sini udah persis sekali kan. Sudah nggak ada celah lagi sebentar. Di ujung sini udah nggak ada celah lagi toh. Jangan sampai ada, karena di sini yang pertama kali nyambung tuh di sini, bukan di pinggir sini. Pertama kali nyambung itu ada di ujung di sini. Kalau udah persis seperti ini, nih, udah rapat nih kan, udah mentok ujungnya. Nah, besarnya pun juga sama kan. Oke. Dan mata butnya ini yang satu ke sana, yang sambungan kita ke sana, supaya selaras nantinya. Setelah itu kita balut lagi dengan parafilm. Sebelum kita tempelkan, kita tarik dulu supaya kita nanti nggak naik lagi sana. Parafilm sudah tertarik, dibalutkan aja, jangan sekali-kali ditekan. Halus saja mainnya. Yang penting karena dia kan nempel, tanpa harus ditarik pun dia akan nempel sendiri. Cukup dibalutkan aja. Usahakan entresnya itu jangan sampai memar entah itu dari tekanan atau dari tarikan yang kita tarik itu kan. Ini nanti parafilmnya dilepas apa enggak? Kalau parafilm nggak usah dilepas, nanti kita diamin aja. Kalau sudah besar, misalkan nanti sudah belum apa itu namanya, belum begitu besar, parafilmnya sudah agak aus, sudah pecah, ditambahin parafilm lagi aja dan nggak usah dilepas, biarin aja. Kalau parafilm beda sama plastik wrapping. Kalau menggunakan plastik wrapping wajib dilepas hukumnya karena dia akan mencekik nanti. Kalau sudah terlalu subur, batangnya besar, dia akan mencekik. Nah, seperti ini penampakannya sambung pucuk. Setelah seperti ini, jangan disiram-siram dulu, ya kan? Sampai nanti 2 hari kemudian, jangan kena panas, diamkan dulu di tempat teduh sampai 3 hari kemudian, nggak usah disiram. Setelah 3 hari nanti siram cukup dengan air sepertiganya gelas aqua itu, atasnya aja. Kan? Nah, nanti selang seminggu kemudian, biasanya udah mulai pecut ya, udah mulai pecah. Nah, udah kalau mulai pecah, berarti air dari nutrisi dari sini udah mulai naik ke sini kan. Itu air mulai tambah sedikit demi sedikit, tapi jangan setiap hari sebelum keluar daunnya. Itu kan.
Mohon maaf, tadi saya lupa di awal tadi ya, Kang Marno ya. Catatan ya, Kang Marno. Pada saat sebelum kita ini tadi ya, belum sambung nih ya. Sebelum kita disambung sini, jangan sekali-kali menyiram ini. Jadi usahakan kemarin itu sudah hari terakhir nyiram. Jangan pagi disiram, siang langsung pangkas. Itu kemungkinan besar gagal. Karena kenapa? Posisi di sini air akan lancar sekali. Nah, terus kan. Nah, kalau udah begini banyakan air, dari sini nyedot air terlalu banyak, di sini akan lembab. Nanti timbulnya akan busuk. Oh, saya kemarin begitu jadi ya kebetulan. Kalau saran saya seperti itu. Karena logika berpikir kita begitu. Manakala di sini banyak air, pasti menyedotnya air banyak toh. Kalau airnya sedikit, pasti di sini juga sedikit. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk membuat bibit sambungan pucuk. Nah, nanti ini perlakuannya sama lah. Kita usahakan sama seperti yang tadi. Pakai entres yang sambungnya tadi masih ada satu kan, besarnya juga sama kebetulan. Nah, saya akan ya. Nah, ini kalau misalkan ini tentunya ada ini kan biasanya meskipun udah kita coek mata punya tadi, itu masih ada kemungkinan untuk tumbuh tumbuh lagi tumbuh di sini kan. Nah, prinsip saya selama entres di sini masih berwarna hijau, kalau numbuh di sini saya selalu potes dulu langsung. Jadi supaya nutrisi itu lancar terus ke sini kan. Kecuali kalau di sininya mungkin udah gagal ya. Kita bicara gagal, di sini udah hitam. Ya, beginilah tadi kurang lebihnya tutorial untuk membuat bibit dengan cara sambung pucuk. Selebihnya namanya ini tanaman makhluk hidup, kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala supaya tanaman ini bisa tumbuh subur. Baik, akhir kata terima kasih untuk sahabat-sahabat Karmano. Terima kasih pula buat semua, jangan lupa subscribe-nya untuk sahabat Karmano. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.